Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pada hari ini kita akan pelajaran coding. Yang pertama kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Namun sebelumnya kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dan dibimbing salah satu dari kalian. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ada yang hadir? Siapa? Yang siap belajar? Kita akan mempelajari berpikir komputasional dan literasi digital. Sebelumnya, sebelum lebih lanjut, ada sebuah pertanyaan. Kelihatan ya? Yang pertama, kalau kalian membuat mie instan, apa langkah-langkahnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pernahkah kalian menemukan cara termudah untuk menyelesaikan level game yang sulit? Jadi pertanyaan pertama dulu, kira-kira kalau kalian membuat mie instan, apa langkah-langkahnya? Bagaimana? Oke, gimana? Air. Terus? Masukkan mie. Terus? Menyiapkan bumbu. Minyak ditiriskan. Terus diaduk. Oke, itu kalau kalian membuat mie. Kalau level card game bagaimana? Menyelesaikan level game yang sulit. Main ML, RR, PUBG, COC, sebenarnya nggak mungkin sama kali. Ketika pertama kali main game, apa yang ada masukkan? Agar bisa meningkatkan level-levelnya. Kira-kira bagaimana yang kalian lakukan? Lihat ini. Dilatih. Latih apa? Membiasakan diri, gitu ya. Membiasakan diri dengan gamenya. Oke. Yang pertama, ketika kita membuat ini langkah-langkahnya, ya pasti ada dalamnya, ya kan? Kalau nggak dalamnya kan cuma, ya. Kita punya mie. Pertama, kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, minyak dimasukkan. Ketika mie dimasukkan, menunggu berapa lama kira-kira? Atau menunggu sampai minimal 3 menit atau sampai kira-kira minyak sudah lunak. Kan minyak kalau kita keluarkan dari bungkus minyak kan itu keras. Nah, kita taruh di air yang mendidih, tunggu sampai minyak tersebut lunak. Setelah lunak, kita tiriskan, ambil minyak, terus kita tuangkan bumbu yang ada, terus kemudian terakhir diaduk. Nah, setelah diaduk itulah sudah menjadi mie instannya siap kita makan. Nah, hubungannya dengan berpikir komputasional itu apa? Kalau kalian mendengar kata berpikir secara komputasional, itu apa yang ada di pikiran kalian? Dari contoh tadi, ketika kita membuat mie instan, menyiapkan mie instan, menyajikan mie instan, apa? Dengan berpikir kalian antara berpikir komputasional dan kenapa kok dikasih contoh membuat mie, menyajikan mie instan? Apa? Langkah-langkah biar tahu caranya. Yang lain? Jawaban. Bagaimana? Kita lihat
komputasional. Apa yang dinamakan berpikir komputasional itu harus kita pahami. Yang kedua, menyebutkan komponen berpikir komputasional. Yang terakhir, menerapkan langkah berpikir komputasional dalam masalah sederhana. Apa itu berpikir komputasional? Kita baca. Cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah. Yang pertama, yang kedua, membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Terus, menyusun langkah logis untuk menyelesaikannya. Dan berpikir komputasional itu tidak hanya untuk komputer, tapi untuk semua bidang. Secara tidak sadar, kita itu sebenarnya sudah melakukan suatu pekerjaan yang dikatakan pikiran kita itu juga berpikir komputasional. Contohnya apa? Membuat atau menyajikan ini seperti. Kenapa? Karena kita menyajikan secara brutal, secara berpikir menyusun langkah logis untuk menyelesaikannya. Kan kita beli mie yang masih dalam bungkus. Kita mau makannya, ini mau makan. Bagaimana caranya? Nah, makanya ada langkah-langkahnya yang logis. Masak air dingin. Salah satu apa? Masukkan mie. Kalau sudah lunak, sudah siap makan, harus kita tiriskan. Kita tiriskan, campur dengan bumbunya, baru selesai. Ini secara tidak langsung di kehidupan kita juga berpikir komputasional. Kenapa? Berpikir komputasional itu adalah komputer itu kan bekerja sesuai dengan urutan sistematis. Ketika kita main HP itu juga, kita main HP, kita pencet ini nanti kemana-mana, itu juga sudah didesain secara logis, secara sistematis. Bukan hanya kok berpikir komputasional itu hanya untuk komputer, enggak. Kenapa? Di semua apapun, di bidang masalah apapun, semuanya harus kita menyelesaikannya secara sistematis. Sistematis itu secara urutan. Membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya apa? Membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Atau gini, motor yang paling komponen yang paling penting itu kira-kira apa? Sebuah motor. Kenapa kok dia bisa bergerak dan bisa berjalan? Bahan bakar. Selain itu, si oli. Selain itu, mesin. Apa? Bahan motor. Rantai. Kan itu besar-besar. Ya kan? Bahkan kalau di dalam mesin itu ada komponen yang paling kecil, hilang, ya, itu nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena sudah menjadi sistematis seperti itu. Nah, kita harus berpikir secara saya ketika punya masalah juga dibagi dulu masalah. Ya, nanti penerapannya nanti. Yang pastinya pemikiran atau pengertian dari berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang sistematis. Ya, sistematis itu kalian harus mengetahui cara urutannya, masalahnya apa. Nah, terus kalau mau menyelesaikan itu harus kalian urutkan. Jangan gini, harus ada proses tahapannya. Jangan langsung pengen finishnya atau pengen goalnya, jangan. Membagi masalah menjadi masalah besar menjadi bagian kecil. Diri-dirinya dulu. Ini pengertiannya ya. Yang pertama, cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah. Kedua, membagi masalah besar menjadi bagian kecil. Terus menyusun langkah. Nah, menyusun langkah untuk menyelesaikannya itu semua bidang. Ini pengertian dari berpikir komputasional. Nah, komponen berpikir komputasional itu ada empat. Yang pertama, decomposition. Apa itu? Memecahkan masalah. Yang kedua, pattern recognition, mengenali pola. Terus abstraksi, mengambil informasi penting. Dan yang terakhir adalah algoritma desain. Kita lihat dari pengertian yang pertama, decomposition.
Empat komponen berpikir kompatibel itu harus ada dekomposisi, memecahkan masalah. Apa? Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan dikelola. Dengan memecah masalah kita bisa fokus menyelesaikan bagian-bagian itu tersebut secara bertahap. Contohnya, membuat game sederhana. Ketika kita mau membuat sebuah game, kayak game yang kalian mainkan, kayak FL, PUBG, FF, pembuatnya atau besarnya itu sudah memikirkan apa? Mendesain karakter. Dipecah-pecah dulu menjadi kecil. Karakternya kalau di ML itu apa? Zeus ya. Terus apa? Zilong. Laila. Itu kan karakter. Ya kan? Apa? Alta. Nah, kalian apa? Terus membuat aturan permainan. Di ML ada nggak aturan permainannya? Ada. Itu sudah masuk hal kecil ya. Permainan game ML bisa sampai sebesar itu. Kita mainnya itu tampilannya oke, karakternya bisa kita semuanya. Itu kan menjadi hal kecil. Bisa karakter, aturannya membuat tampilan layar. Tampilan layar itu ya kayak pemandangan. Kalau di FF atau di PUBG itu kan mereka tampilannya biasanya alam terbuka, ya kan? Mereka terjun dari pesawat, nah di bawah ada laut, kadarnya kan, nah itu adalah tampilan layarnya. Terus memprogram pergerakan karakter. Memprogram pergerakan karakter itu apa? Kayak apa? Icon yang di ML itu kan mereka kalau layar itu kalau nggak salah panah ya, jawabannya. Nah, kalau Zeus petir, kalau Zilong apa? Tombak. Nah, itu adalah pergerakan atau icon dari karakter tertentu harus kita buat sehingga apa? Kalau komponen-komponen kecil ini jadi ya masalah besar atau dalam artian kita membuat proyek besar bisa terwujud. Sama kayak pasang ini bisa nyala jam kesana sini kan. Ada komponen yang bentuknya hanya kecil tapi bisa bergerak. Itu apa? Motornya. Motor itu kalau dinamanya tidak ada, motornya tidak jalan, tidak bergerak. Tetapi kalau bisa jalan, baik, bagus, makanya pasang ini bisa jalan dan bisa mengimpasi. Dipahami? Ada yang tanyakan? Yang kedua, mengenali pola. Konteks pengujian adalah proses mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam data, masalah, atau situasi. Dengan mengenali pola, kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya atau menyederhanakan solusi. Contohnya apa? Dalam soal matematika, bilangan genap, kita mengenali polanya. Bilangan tersebut habis dibagi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi gini, kalau bilangan genap kita sudah mengetahui bilangan 6 yang bilangan genap itu bisa habis kalau dibagi 2. Dan sama. Contohnya gini, ya, sudah bilangan asmara. Ketika kalian berantem dengan pacar kalian dan alasannya berulang-ulang terus, pasti yang dibikin kalian apa? Muak. Dan sudah tahu endingnya apa kan juga sudah tahu. Contohnya gini, alasannya selalu ending, padahal kata-kata segitu. Kan sudah kalian sudah bisa menebak. Nah, jadi apa? Ketika dapat masalah, kalian harus bisa mengenali polanya. Kalau tadi dipecahkan dulu masalahnya, oh masalahnya ini. Terus setelah itu kenali polanya. Kalau gini, kalau mendung biasanya jangan terjadi apa? Hujan. Apakah setiap kali mendung itu harus hujan? Ya. Tetapi berdasarkan kita sudah kita ketahui polanya, oh
kok mendung nih. Kalau sekarang kita pasti hujan. Sehingga apa? Ketika kita mau berangkat sekolah atau pulang sekolah atau mau pergi main kemana, harus sedia kayu atau hujan, atau kalau tidak ditunda dulu kalau mau main. Kalau mau berangkat sekolah bagaimana? Berangkat lebih awal atau ketika kita berangkat lebih cepat. Nah, itulah memahami sekolah. Sehingga apa? Permasalahannya besar. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu apa? Mengambil informasi penting, yaitu kemampuan untuk mengambil inti atau informasi penting dari suatu masalah dan mengabaikan bagian yang tidak relevan. Tujuannya apa? Untuk membuat kita fokus pada aspek-aspek yang kita butuhkan untuk memecahkan masalah. Nah, contohnya nih, membuat untuk sekolah. Katakanlah kita jalannya banyak. Kita yang dari DT1 semuanya. Dari DT1 itu ada 3 jalur di jam sini. Pertama jalan poros semuanya, ya. Terus lewat kampung, bikin kali, bisa sampai sini. Atau lewat BCAP, bisa. Nah, kita harus bisa fokus. Karena apa? Cuaca hujan, oh di jalan poros ternyata banjir. Nah, sedangkan saya mau sekolah D3. Berarti apa? Kita harus memecahkan masalah tersebut dengan mengambil rute sejarah sekolah walaupun lebih jauh. Yang pasti apa? Masalah kita mau sekolah itu bisa teratasi. Banyak alasan ini bukan, ya. Itu adalah salah bagian dari berpikir komputasional. Yang terakhir, algoritma desain. Membuat langkah terurut, yaitu proses membuat rangkaian langkah atau instruksi yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau tugas secara otomatis. Contohnya apa ya? Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menyajikan mie instan. Kita sudah tahu urutannya. Dari keempat komponen ini, 4 komponen dari berpikir komputasional yang tadi apa saja? 4 komponen berpikir komputasional yang pertama dekomposisi. Setelah dekomposisi, pattern recognition, mengenali pola. Dekomposisi itu membagi masalah besar menjadi hal kecil. Terus mengenali polanya itu bagaimana. Yang ketiga, abstraksi, mencari informasi yang penting, dan yang terakhir algoritma desain atau membuat langkah yang tersusun. Nah, contoh dalam pembelajaran sebenarnya tadi dikatakan bahwa berpikir komputasional itu bukan hanya bidang masalah komputer, tidak. Dalam semua bidang kita secara tidak sadari juga berpikir komputasional. Contohnya dalam pembelajaran, yang pertama dekomposisi. Dekomposisi tadi kan memecahkan masalah besar, membaginya menjadi masalah yang kecil. Contohnya apa? Dalam pembelajaran mengajarkan tugas kelompok membuat video presentasi. Tugas kelompok membuat video presentasi. Namanya kelompok kan banyak orang. Nah, untuk agar video tersebut bisa jadi atau terlaksana bagaimana? Membagi tugas. Jadi masalah besar itu dibagi menjadi hal-hal yang dibagi tugas. Ada yang menuliskannya video, ada yang pegang kamera, ada yang menjadi aktrisnya, ada yang memilihkan tempatnya, atau juga ada yang berpikir, oh sutradara, sebenarnya teksnya salah, ulang lagi. Ini adalah dekomposisi. Masalah besar kalian bagi-bagi ke dalam masalah kecil. Kalau kalian membuat video sendiri, pasti pikiran kalian banyak. Tapi karena tugas kelompok untuk membuat video, jadi apa? Pikiran kalian akan berbagi siapa yang menjadi makar, siapa yang menjadi kameramen, siapa yang menjadi aktrisnya. Nah,
Jadi sehingga apa? Dalam satu kelompok banyak orang, masalah itu bisa terselesaikan dengan mudah. Yang kedua, mengenali polanya, pattern recognition. Contohnya ketika mengerjakan matematika tentang KPK dan FPB. Ini kalian pasti saya tidak bahas. Namanya KPK atau FPB harus kalian cari polanya. Ketika KPK itu bagaimana, FPB itu bagaimana. Harus mengenali polanya. Sehingga ketika kalian mengerjakan soal matematika tersebut bisa kalian selesaikan. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu apa? Mengambil informasi yang penting. Contohnya apa? Merangkum. Nah, ini yang sering kalian tanyakan. Kadang-kadang kalian dikasih tugas untuk merangkum. Kebanyakan dari kalian yang tidak tahu, kalian tulis semua. Ada enggak? Jadi saya katakan namanya merangkum. Oke, dari satu halaman, dari poin A sampai poin B, kalian baca dulu poin A. Nah, ketika sudah kalian baca semua, kalian ambil yang pentingnya. Sehingga apa? Hal yang tidak penting dengan kalian tulis. Nah, sama berpikir komputer tentang itu seperti itu. Hal-hal yang tidak penting abaikan. Sama kalian sekolah. Tujuannya apa? Belajar. Ketika tujuan kalian untuk belajar dan mencari ilmu, yang terpenting apa? Fokus pada pelajaran. Untuk hal-hal yang lain, seperti pacaran, mengajar teman cowok, jangan pikirkan. Kenapa? Ya tadi kita sekolah tujuannya untuk belajar. Hal-hal yang lain itu jangan diambil. Yang dilakukan adalah harus belajar. Ini tadi abstraksi. Yang terakhir, algoritma. Proses mengerjakan perlengkapan sekolah setiap malam. Kalau kita tiap malam, besok pelajaran A, B, C, ada PR atau enggak? Nah, secara tidak langsung itu, kalian sudah berpikir komputasional. Yang apa? Yang algoritma itu. Algoritma itu apa? Bekerja secara sistematis. Sudah pasti kalian akan tiap hari itu seperti itu. Berurutan. Contohnya tadi, ketika besok saya mau sekolah, sehingga malam ini sudah saya persiapkan. Nanti pelajarannya apa? Ada PR atau enggak? Nah, ketika tidak ada PR, cukup beberapa saja. Ketika ada PR pada hal tersebut, jadi kita harus kerjakan. Ini sedikit secara komputer. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya ada. Lanjut ya. Makna literasi digital. Kalau yang tadi adalah berpikir konvensional, kalau sekarang literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi digital secara bijak, aman, kritis, dan bertanggung jawab. Literasi digital itu apa? Kita membaca informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Seperti apa? TikTok, Instagram, Facebook, X, dan dunia Twitter, ya. Terus ada tweet, story WA pun juga itu media sosial. Nah, ketika kita mendapatkan informasi tersebut, apa yang kita lakukan? Apakah kita makan mentah-mentah? Tidak. Kita untuk dipahami dulu isinya apa. Lalu kalau memang ini valid, kita gunakan evaluasi dan juga menciptakan informasi yang baik. Poin-poinnya dalam literasi digital adalah yang pertama kemampuan menggunakan teknologi. Kita lihat menggunakan HP, Android atau iPhone, termasuk komputer atau tablet. Ya, kita lihat.
Terus kritis terhadap informasi. Kritis itu apa? Menanyakan, ini benar nggak informasinya? Itu namanya kritis. Terus etika dan sikap di dunia maya. Nah, etikanya apa? Contohnya ketika komen, kita tidak langsung menjudge atau menggunakan kata-kata kotor. Ini namanya etika. Ya, katakanlah, dan kita sebagai pemberi informasi, katakanlah membuat story WA. Kalau membuat story WA itu etikanya bagaimana? Jangan membuat kata-kata yang tidak pantas, ya seperti tidak pantas, ya. Kan biasanya ada kata-kata yang jangan itu tidak pantas. Etikanya apa berarti? Etika konten digitalnya tidak baik. Kalau kalian sering menonton YouTube yang vlogger itu ya, biasanya kan sering itu kata-kata yang keluar dari mulutnya berupa kata-kata dan kalian juga ikut-ikutan, ya kan? Nggak pantas. Nah, kalian tapi kalian sudah terkontaminasi dengan konten digital yang tidak menggunakan etika dan sikap dunia maya. Tidak kalian berubah. Padahal kalau kalian ngomong seperti itu ketika kalian punya anak kecil yang masih kelas 1 ke bawah, ketika belum sekolah, itu secara tidak langsung mereka juga menerima atau menyerap kata-kata kalian. Sehingga apa? Ikut-ikutan ngomong seperti itu. Apalagi kalau katakanlah kalian mengata-ngatain teman kalian tidak walau itu sudah bercanda atau sudah melakukan, oh anjing, umpamanya, ya kan? Nanti ketika adik kalian bersama adik kalian, aku kalau berbagi, nah itu sudah enggak apa-apa, etikanya sudah ada, ya. Terus keamanan digital. Keamanan digital itu apa? Kalau kalian punya akun, membuat akun apa, ya kan? Membuat akun media sosial. Keamanannya apa? Yaitu ada passwordnya. Sama HP. HP zaman sekarang ini kan ada fitur fingerprint, ya kan? Selain fingerprint juga pola atau kata sandi. Nah, itu adalah untuk keamanan kalian. Sehingga apa? Ketika ada teman yang meminjam HP semuanya, ya, meminjam HP, tidak kalian kasih password atau kunci atau fingerprint, dengan mudahnya teman yang meminjam tadi membuka isi HP kalian. Sama media sosial kita, ya, itu seharusnya kita amankan dengan 2 langkah. Jadi ada password itu yang pertama. Terus kalau membuka akun kita ya ada password. Dan password itu ada beberapa aplikasi media sosial harus mengirimkan notifikasi ke nomor WA kita. Tujuannya apa? Ketika ada orang yang membobol akun kita, otomatis notifikasi kode keamanan itu ngirim ke nomor WA kita. Kalau dia tidak tahu berarti apa? Tidak bisa membobol atau tidak bisa membuka akun kita. Hanya kita sendiri, itu namanya keamanan Islam. Terus produktif dan kreatif di era digital. Nah, kalian yang sedang konten atau membuat story ya, jangan ngambil punya orang lain. Kayak gini, saya ini membuat konten pertama di dunia maya banyak. Saya adalah konten kreator pertama membuat mungkin sketsa pandangan atau video ya. Terus video saya di repost itu dicontoh, diambil oleh orang lain, kemudian dia mengaku bahwa dia adalah yang membuat kontennya, padahal saya. Nah, contoh seperti itu namanya tidak produktif. Padahal kalau kita lupa buka itu harus, kalau ide tidak masalah, itu hampir sama semuanya. Saat yang viral, yang lainnya pasti nanti ikutan. Cuma kontennya harus berbeda. Bahkan ada yang kalau idenya sama itu bisa dibuka. Nah,
ini yang harus kita terapkan. Contoh literasi digital dalam pembelajaran yang pertama mengerjakan tugas dengan mencari informasi dari internet. Hanya kan ketika mendapatkan PR dari internet. Ini masuk literasi digital. Terus menggunakan Google Classroom atau e-learning, menjaga keamanan akun media sosial, menyaring informasi sebelum menyebarkan. Ketika ada informasi ini benar atau enggak, takutnya apa? Kalian menyebarkan berita hoax, tidak boleh. Yang menyebarkan berita hoax itu tidak boleh. Terus membuat konten positif di media sosial. Makanya tadi saya singgung, kalau di TikTok kan sila-silanya mereka yang suka cerita. Kemudian pantas ini pantas sana ya kan? Itu bagus nggak Pak? Apalagi yang perempuan dia kan memamerkan apa? Laku tubuh kalian. Banyak laki-laki nanti yang sehingga apa? Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan itu sebenarnya sekali sendiri yang harus menjaganya. Jangan sampai mengumbar bahwa kalian memperlihatkan tubuh kalian, ya. Konten berkenan positif. Nah, yang terakhir menghindari cyberbullying dan menghargai teman. Nah, ini yang jarang bisa dilakukan. Yang namanya bullying itu hampir terjadi di kalian semua. Entah kalian mengalami pembulian atau bahkan secara tidak langsung kalian melakukan pembulian. Itu nggak boleh. Apakah ada teman-teman yang punya beda di diri kalian? Jadi sebagai temannya jangan kalian bully, dirangkul. Jadi harus apa? Kalian harus memahami teman kalian. Oh, temanku itu harus seperti ini. Ketika temanmu tidak bisa seperti ini, tidak senang itu, jangan memaksakan kehendak. Nanti kalau paksa karena temanmu memang seperti itu, punya kepribadian lain semuanya ya, jangan sampai menghindari pembulian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita lakukan mandiri. Ya. Bekerja dalam kelompok, susun langkah sistematis untuk yang pertama, hanya satu saja, membuat minimal sejarah. Apa tadi? Susun langkah sistematis. Kita juga berpikir komputasional yang apa namanya abstraksi, ya. Membuat minimal sejarah, langkah-langkahnya bagaimana. Ya. Tugas secara kelompok, setelah itu nanti baru kita presentasikan. Jadi kami ada yang ingin tanyakan tentang tugasnya? Tidak ada. Cukup 3 orang tugas kelompoknya. Ya. Bapak siapa dulu yang maju? Oke. Yang lainnya ambil boleh ke belakang ya. Mana Pak? Nanti masuk kelompok. Ya, kalian mau bikin apa? Oke, yang lainnya tolong diam dulu, dengarkan dulu. Halo semuanya, kenalkan saya Put. Kami yang akan membuat negara itu campur dan makanannya. Pertama siapa kenal manis, roti mutiara, sugar dan halo semuanya.
Sudah. Oke, bapak kedua ternyata yang majunya laki-laki yang laki-laki. Yang lainnya bisa menyenangkan ya. Perkenalkan diri. Perkenalan diri satu. Dari mana perkenalannya, nama siapa? Baca. Yang keras ya. Buat apa? Absolut. Oke, lanjut. Yang perempuan. Menyiapkan gelas. 3. Menyaringkan. Maaf ya, sini. Berikan gelasnya. Dan mengaduknya sampai larut. Mangga. Oke, ayo. Yang pertama mangga. Oke, coba blender mangganya agak halus. Terus siapkan kan. Mana ada cairnya dipakai. Kasih susu biar enak, ya kan? Ya, oke, ya, balik. Oke, yang terakhir, perempuan yang terakhir.
Sebelum pulang, sebelum pulang, Bapak ingin tanya dulu, apa yang kita pelajari pada hari ini tadi? Tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara logis, secara sistematis, dan juga memecahkan masalah dari besar mencari dari masalah-masalah yang ada. Berapa komponen untuk komputasional? Apa saja? Dekomposisi, recognition, algoritma, dan juga abstrak. Dipelajari nanti ya. Oke. Gimana kita pertemuan kita pada hari ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk selamanya. Ya. Oke, sebelum pulang kita berdoa dipimpin salah satu dari kalian. Berdoa terlebih dahulu baik. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum.